Berita transfer datang dari Premier League. Fabrizio Romano sudah memberikan cap "Here we go" untuk kepindahan João Lu ke Bournemouth. Bournemouth sepakat merekrut bek kanan muda Sevilla dengan nilai transfer sekitar 11 juta euro ditambah 2 juta euro bonus serta klausul penjualan kembali untuk Sevilla. João Lu dikabarkan akan segera terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak sebelum diumumkan resmi sebagai pemain baru Bournemouth. Pemain asal Spanyol ini diproyeksikan memperkuat sisi kanan pertahanan Bournemouth musim depan dan menjadi salah satu investasi jangka panjang klub. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman bermain di La Liga, transfer ini dinilai cukup menjanjikan untuk Bournemouth. Masih tentang bursa transfer Liga Inggris, Ipswich Town dikabarkan semakin dekat mendapatkan gelandang Burnley, Florentino Luis. Menurut laporan Ben Jacobs, nilai transfernya berada di kisaran 20 juta euro. Saat ini, Ipswich tinggal menyelesaikan kesepakatan kontrak pribadi dengan sang pemain sebelum transfer bisa dirampungkan. Sebelumnya, Hull City juga sempat berada di posisi terdepan dalam perburuan Florentino Luis. Namun kini mereka dikabarkan sudah keluar dari persaingan, sehingga peluang Ipswich untuk menyelesaikan transfer ini semakin terbuka lebar. Jika transfer ini resmi terwujud, Florentino Luis akan menambah kualitas lini tengah Ipswich dengan kemampuan bertahan, distribusi bola, dan pengalaman bermain di level kompetitif. PSG kembali bikin gebrakan. Setelah sukses mendominasi Eropa, kini mereka mengincar salah satu kiper terbaik Asia. Menurut laporan eksklusif Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain telah mengajukan tawaran resmi untuk memboyong Zion Suzuki dari Parma. Nilai paket transfer yang diajukan mencapai 33 juta euro, termasuk bonus. Jika kesepakatan ini tercapai, Zion Suzuki berpeluang menjadi salah satu kiper Asia termahal dalam sejarah. Sementara itu, Juventus yang sebelumnya dikaitkan dengan sang pemain kini dikabarkan mulai mundur dari persaingan karena tingginya biaya transfer. PSG melihat Zion Suzuki sebagai sosok yang memiliki refleks luar biasa, kemampuan distribusi bola yang modern, dan potensi besar untuk menjadi andalan di bawah mister gawang dalam jangka panjang. Kini, keputusan ada di tangan Parma. Apakah mereka akan menerima tawaran PSG, atau justru mempertahankan kiper muda Jepang tersebut? Menurut kalian, apakah Zion Suzuki adalah sosok yang tepat untuk menjadi kiper masa depan PSG? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jack Grealish menuju La Liga? Setelah tersisih dari Manchester City, kini Atletico Madrid dikabarkan siap memberikan kesempatan baru untuk sang bintang Inggris. Benarkah transfer ini akan terjadi? Menurut laporan The Transfers Podcast dan diperkuat oleh The Guardian, Atletico Madrid sedang menjajaki kemungkinan merekrut winger berusia 30 tahun tersebut dari Manchester City. Grealish baru saja kembali ke Manchester City setelah masa peminjamannya bersama Everton. Namun, masa depannya di Etihad masih belum jelas, dan City dikabarkan siap melepasnya jika ada tawaran yang sesuai. Kini, semua mata menunggu langkah berikutnya. Akankah Jack Grealish memulai petualangan baru di La Liga bersama Atletico Madrid, atau justru bertahan di Premier League atau mencari tantangan lain? Barcelona kembali mengincar wonderkid Spanyol. Tapi ada satu masalah besar, harga yang diminta klubnya 2 kali lipat dari nilai yang siap dibayar Barca. Mampukah transfer ini terwujud? Menurut laporan Mundo Deportivo, Blaugrana sedang memantau bek muda Jorge Salinas dari Racing Santander setelah penampilannya yang impresif bersama timnas Spanyol U19. Salinas dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Ia mampu bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah, kualitas yang dinilai cocok dengan kebutuhan Barcelona untuk jangka panjang. Namun, proses negosiasi dipastikan tidak mudah. Mundo Deportivo melaporkan Barcelona hanya bersedia mengeluarkan sekitar 8 juta euro. Sementara Racing Santander memasang harga 16 juta euro setelah promosi ke La Liga. Meski komunikasi antara kedua klub masih terus berlangsung, kesepakatan saat ini disebut masih cukup jauh. Barcelona harus memutuskan apakah akan menaikkan tawaran mereka atau mencari alternatif lain di bursa transfer. Apakah Jorge Salinas layak ditebus dengan harga 16 juta euro, atau Barcelona sebaiknya mencari bek muda lain? Marcus Rashford gagal dipermanenkan Barcelona. Tapi yang mengejutkan, Hansi Flick justru memberikan pesan emosional untuk sang pemain. Marcus Rashford dipastikan tidak akan dipermanenkan Barcelona pada musim ini. Dalam konferensi pers yang dikutip Mundo Deportivo, Sport, dan Barca Universal, pelatih Hansi Flick mengaku sangat menikmati bekerja sama dengan Rashford selama masa peminjamannya. Flick mengatakan bahwa situasi pemain pinjaman memang tidak selalu mudah. Ia menyebut Rashford sebagai pemain yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar lapangan,
dan mengakui bahwa seluruh tim akan merindukan kehadirannya. Keputusan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian disebut lebih berkaitan dengan strategi klub dan kondisi finansial Barcelona, bukan karena performa Rashford selama berada di Camp Nou. Kini, masa depan penyerang asal Inggris itu kembali menjadi tanda tanya. Apakah ia akan bertahan bersama Manchester United atau justru memulai petualangan baru di klub lain? Menurut kalian, apakah Barcelona membuat keputusan yang tepat dengan tidak mempermanenkan Marcus Rashford? Chelsea akhirnya resmi mendapatkan salah satu wonderkid paling berbakat asal Argentina. Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa Valentin Kolo Barco resmi bergabung dengan Chelsea secara permanen dari RC Strasbourg. Seluruh dokumen telah ditandatangani dan sang pemain akan bergabung dengan skuad The Blues bulan ini. Kepindahan Barco kabarnya permintaan langsung dari Xabi Alonso, yang menilai bek sekaligus gelandang kiri asal Argentina itu sudah siap kembali bermain di level tertinggi Premier League. Barco dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan membawa bola, umpan akurat, serta fleksibilitas bermain di beberapa posisi. Kualitas itulah yang membuat Chelsea yakin menjadikannya bagian dari proyek jangka panjang klub. Kini tantangan sesungguhnya dimulai. Mampukah pemain berusia 21 tahun itu menembus skuad utama dan menjadi andalan baru Chelsea di musim ini? Menurut kalian, apakah Valentin Barco akan sukses bersama Chelsea? Inter Milan diam-diam sedang menyiapkan transfer besar. Targetnya bukan pemain sembarangan, melainkan bek tangguh Tottenham, Christian Cuti Romero. Benarkah transfer ini akan terjadi? Menurut laporan Rewigo Italia, Inter Milan sudah memiliki kesepakatan verbal dengan kubu Christian Romero terkait kontrak pribadi. Laporan tersebut menyebut bek timnas Argentina itu bersedia menerima gaji sekitar 6 juta euro bersih per musim, termasuk bonus. Bahkan, Romero dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan Nerazzurri. Namun, transfer ini masih bergantung pada negosiasi antara Inter dan Tottenham Hotspur. Selain itu, Inter juga perlu melepas beberapa pemain terlebih dahulu. Nama Benjamin Pavard disebut sebagai salah satu pemain yang berpotensi dijual untuk membuka ruang dalam skuad dan anggaran transfer. Juventus akhirnya melepas Joao Mario. Menurut laporan Sky Sport Italia yang dikutip Rewigo Italia, Joao Mario dipastikan akan bergabung dengan Fiorentina dari Juventus. Transfer ini dilakukan dengan skema pinjaman disertai opsi pembelian, bukan kewajiban membeli. Sang pemain dijadwalkan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak dan diperkenalkan sebagai pemain baru La Viola. Fiorentina melihat Joao Mario sebagai tambahan penting untuk memperkuat sisi kanan permainan mereka. Pengalamannya di Serie A bersama Juventus membuat proses adaptasi diperkirakan tidak akan memakan waktu lama. Sementara bagi Juventus, kepindahan ini menjadi bagian dari upaya merampingkan skuad sekaligus memberi ruang bagi rekrutan baru di musim ini. Kini Bruno Guimaraes dikabarkan tinggal selangkah lagi mendarat di Emirates. Kabar besar datang dari London Utara. Menurut jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano, Bruno Guimaraes kini sangat dekat bergabung dengan Arsenal. Newcastle United disebut telah membuka jalan bagi kepergian gelandang asal Brasil itu setelah mulai mencari penggantinya bersama pelatih baru mereka. Romano juga melaporkan bahwa Bruno sebenarnya sudah mencapai kesepakatan personal dengan Arsenal sejak beberapa pekan lalu. Saat ini, kedua klub hanya perlu menyelesaikan detail biaya transfer sebelum sang pemain menjalani tes medis. Laporan senada juga datang dari The Athletic dan Sky Sports, yang menyebut Arsenal memang menjadikan Bruno sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah musim ini. Kehadirannya dinilai bisa memberikan keseimbangan antara kemampuan bertahan, distribusi bola, dan agresivitas yang dibutuhkan dalam sistem permainan Mikel Arteta.